Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, AM 720 Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Iwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di malam hari ini, hari Ahad 9 September 2012? Semoga di waktu istirahat Anda di malam hari ini tetap terjaga zikir-zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dan juga Firman Muslim Tahir di malam hari ini hadir menemani Anda dalam acara Buka Mata, Buka Telinga. Malam hari ini kita akan mengangkat topik mengenai kasus Munir Mas Iman. 8 tahun mengenang pembunuhan Munir. Nah, ada satu lagi nih. Satu lagi siapa tamu kita? Satu lagi sebetulnya bukan tamu, tuan rumah. Bukan tamu, tuan rumah. Kali ini jadi tamu narasumber kita, Bapak Ges Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ges. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Pak Ges mic-nya juga bisa didekati gitu ya. Iya. Nah, didekatkan. Pak Ges Khalifah. Sosok Munir itu di mata Pak Ges itu seperti apa sih sebenarnya? Sosok di mata aktivis gitu ya. Iya. Pak Ges kan aktivis kita nih. Saya punya pengalaman menarik tentang Munir. Yang pertama adalah postur tubuhnya. Kurus, kecil, dan kesannya itu sangat tidak lemah kali ya. Iya, Seperti lemah. Tidak kuat, tidak berani bukan gitu ya. Tipikal yang orang yang garang, pejuang berani, apa gitu. Pejuang bukan gitu. Sekali waktu saya mengundang Munir untuk memberikan ceramah di forum mahasiswa Katulistiwa. Lantas saya menunggu Munir di depan ruangan. Saya berpikir dia akan datang dengan mobil, dengan pengawalan atau sebagainya. Dan kira-kira sebagaimana seharusnya tokoh semacam dia lah. Saya berpikir semacam itu. Tiba-tiba masuk sebuah motor Honda bebek butut. Memakai jaket, memakai helm. Tak lama kemudian orang itu turun dari motornya, membuka helmnya, membuka jaketnya. Saya melihat, Masya Allah, itulah Munir. Dengan kesederhanaannya. Lantas dia masuk ke dalam ruangan, berbincang-bincang dengan saya sejenak. Terus dia menjawab semua pertanyaan dari pertanyaan yang patut dipertanyakan maupun yang tidak patut dipertanyakan itu. Semua orang dianggap sama, semua orang dilayaninya dengan baik, semua orang dimanusiawikan. Itulah salah satu sosok Munir yang bahkan saya pernah bertemu dengan seorang perwira polisi pun, dia berkata bahwa kami itu mengundang Munir, Pak, dan kami hormat dengan dia, dengan Munir itu. Karena pemikiran-pemikirannya itulah yang membuat kami mereformasi diri. Dan dia juga orang yang baik di dalam berkomunikasi. Jadi kegarangannya itu di tempat yang perlu, proporsional itu. Tapi pada saat berkomunikasi face to face dia sangat welcome, sangat nice, sangat luar biasa itu. Itulah salah satu pengalaman saya. Dan pengalaman-pengalaman lainnya saya banyak bertemu dia, terutama di pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Karena dia adalah salah satu kader Al-Irsyad di Malang, Jawa Timur. Makanya saya agak kaget ketika Munir dinyatakan dalam tanda kutip agen asing, orang sekuler, orang liberal, segala macam. Gitu. Padahal saya tahu persis bagaimana pengalaman semasa dia menjadi aktivis mahasiswa. Dia aktivis Islam yang galak gitu, dengan bahasa Islam yang kita kenal selama ini. Kemudian dia mengalami pengalaman perubahan setelah bertemu dengan Pak Fajar Malik Fajar. Lantas dia mengalami perubahan-perubahan bahwa perjuangan ini tidak hanya mengatasnamakan simbol-simbol, tapi harus menyuarakan substansi kemanusiaan. Memang mengenai fitnah atau info yang tidak bertanggung jawab ini banyak yang mengenai Munir. Ada yang bilang bahwa Munir ini sering menjual NKRI. Iya. Memberikan data-data rahasia negara ke pihak asing supaya pihak asing bisa masuk ke Indonesia melalui penekanan-penekanan. Itu banyak terlontar, Pak. Bahkan saya sempat pikir, wah, masa sih iya kayak gitu? Berdalih lagi orang itu menyatakan
kalau enggak buat apa sampai kayak gini? Ini karena membahayakan negara, maka orang seperti ini harus dimusnahkan. Ada sempat terjadi percakapan dengan saya seperti itu, Pak. Nah, Ya, yang pertama, kalau kita melihat orang berkepentingan terhadap hal semacam itu, tentu kaitannya dengan materi. Saya mengenal Munir, rumahnya itu kontrak di daerah Cipinang. Tidak pernah dia menunjukkan dirinya, atau orang tidak bisa menyembunyikan sesuatu sekian lama dan bisa membohongi seluruh orang. Atau sebaliknya, tidak bisa orang membohongi semua orang untuk setengah waktu. Tidak bisa. Jadi dia hanya bisa membohongi banyak orang untuk setengah waktu, atau sebaliknya. Gitu ya. Nah, Munir itu tidak terlihat kesan pembohongan. Yang kedua, gerak-geriknya itu terpantau sama semua orang. Kalau benar seperti itu, maka yang paling tahu adalah rekan-rekan dekatnya dan kalangan wartawan. Akan terlihat, terpantau. Tapi selama ini, bahkan dia mendapatkan hadiah pun berupa uang, kalau tidak salah 5.000 US dollar dari sebuah lembaga. Dana itu dibagikan kepada tukang parkir di depan kantornya, kepada satpam, kepada teman-temannya, dan sebagiannya diganti untuk mengganti motornya yang sudah butut. Itulah sosok Munir. banyak yang bilang juga, seperti kita sering baca bahwa hal seperti ini dilakukan pemerintah atau tentara, hal yang wajar apabila sosok, kembali saya sebutkan tadi, apabila ada sosok yang dianggap membahayakan keamanan negara, kestabilisasian negara, bahwa maka terpaksa tentara atau militer atau pemerintah melakukan hal seperti ini. Menurut abang kita ini gimana? Perlu kita revisi kembali pemahaman kita bernegara dan berkonstitusi. Dalam konteks Munir ini kita tidak hanya membicarakan individual Munir sebenarnya. Kita berbicara tentang kepentingan negara ini didirikan untuk melindungi seluruh warga negaranya. Jadi bukan Munir ansih Munir, tetapi Munir adalah rakyat Indonesia yang patut dan wajib dilindungi oleh siapapun. Gitu. Nah, persoalannya di dalam kita bernegara, faksi-faksi atau kelompok-kelompok saling bersaing, saling membuat faksi, dan akhirnya mengorbankan rakyat itu sendiri dan tidak terjaga, sementara supremasi hukum kita lemah. Nah, dalam konteks itu pula, saya kira Kontras dan teman-teman lain, mereka sering-sering berdemo, bukan hanya sekedar menuntaskan kasus Munir, bukan. Tetapi menuntaskan seluruh kasus-kasus besar dan tidak terulang lagi persoalan-persoalan seperti ini. Jadi simbolisasinya kasus Munir ini. Simbolnya adalah kasus Munir. Karena sebagai warga negara dan sebagai manusia, kita melihat kekejaman penghilangkan nyawa orang itu, apalagi dilakukan oleh aparat negara, sebuah kesalahan yang tidak terampunkan. Saya kira itu persoalannya. Ini Pak Ges, saya mau menanyakan sedikit Pak Ges. Ini kasus Munir kan suatu kasus yang menarik ya. Sudah sudah 8 tahun lewat. Tapi terus panas, nggak pernah surut. Panas terus. Mungkin nggak suatu saat nanti, ya anggaplah di 2014, ini dijadikan suatu dagangan yang menarik untuk calon-calon presiden. Menjanjikan kita akan menuntaskan kasus Munir. Seperti saya pernah baca, setiap kampanye, semua partai, semua calon presiden menjanjikan dukungan Indonesia kepada Palestina. Saya kira kalau dalam politik segala sesuatu yang sifatnya mungkin ya bisa jadi aja gitu. Karena namanya politik adalah seni berkemungkinan gitu. Tetapi apakah kasus Munir ini seksi atau tidak dalam konteks politik 2014, saya kira itu bukan kasus yang seksi bagi calon pemimpin di 2014. Kasus ini berat sekali, melibatkan berbagai banyak persoalan dan menghinakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Terbunuhnya Munir adalah menghinakan kemanusiaan kita, menghinakan derajat kebangsaan kita. Bagaimana seorang aktivis kemanusiaan dibunuh di pesawat Garuda Indonesia yang melambangkan penerbangan Indonesia. Diracun lagi. Pesawat kebanggaan lagi. Pesawat kebanggaan itu luar biasa. Ketololan yang dibuat itu sangat luar biasa. Yang
meninggalkan jejak yang tidak akan pernah putus sampai kasus ini tuntas. Tapi yang saya ingin jawab ini adalah pertanyaan yang pertama tadi. Ada kesan seolah-olah HAM itu dibenturkan, apabila orang berbicara tentang HAM maka dibenturkan dengan Islam. Padahal tidak ada agama dimanapun adanya yang lebih kuat di dalam menegakkan hak asasi manusia daripada Islam. Kalau mau contoh yang paling jelas adalah yang paling mudah. Saya tidak terlalu hafal mengenai ayat-ayatnya. Tetapi belum lama Umar bin Khattab itu filmnya diputar di MNC TV. Di dalam film itu anak Amr bin As itu memukul seseorang. Dan orang itu mengadu kepada Khalifah Umar. Apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin? Dia memanggil gubernur Mesir hanya untuk menghukum dirinya. Di depan orang banyak dihukum oleh orang yang tadi dipukul oleh anaknya. Karena apa? Anak itu berani memukul karena bapaknya gubernur di Mesir. Dilakukan, dibela hak kemanusiaan orang rakyat biasa itu. Dan sang gubernur dihukum di depan orang banyak. Dan Amr bin As menyatakan pada Umar, ya Umar, mengapa kau hukum aku seperti ini? Agar kau menjaga rakyatmu sebagaimana kau menjaga anakmu. Dan pernyataan kedua yang saya sangat tertarik. Wilayah Islam semakin luas, kata Umar. Aku takut apabila ada unta tersungkur di jalan, maka Allah akan mempertanggungjawabkannya pada Umar. Kalau seekor unta Umar begitu takutnya, bagaimana kalau 800 orang pemudik yang meninggal kemarin? Bagaimana orang-orang yang terbunuh selama ini? Itu kan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Umar itu. Dan itu Islami. Jadi menjaga hak asasi manusia itu adalah sebuah bagian dari ritual keagamaan kita. Apa yang dilakukan oleh Munir tidak bertentangan sedikit pun. Yang bertentangan adalah para yang tidak suka, para bagian-bagian yang mendapatkan rezeki dari kekuasaan langsung menisbatkannya dengan sesuatu yang negatif terhadap dia. Dan itulah ketidakpahaman mereka. Dan akhirnya itu menyebar kepada masyarakat dan terus menimbulkan perdebatan-perdebatan kecil yang sebenarnya sama sekali tidak benar. Terima kasih. Dari Abu Dinar di Parung. Liberal. Munir yang diduga liberal dibunuh, yang sangat jelas-jelas liberal diapakan? Ini area Pak Ges nih kayaknya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ges atau bisa diluruskan mungkin. Gimana Pak Ges? Saya kira saya tidak bisa memaknai karena ini kalimatnya penuh interpretasi gitu. Ada kecenderungan provokasinya ada. Akan tetapi membunuh siapapun orang yang bertentangan maupun yang berteman dengan kita itu tidak dibolehkan karena kita berada dalam negara yang koridornya demokrasi dan bersama-sama bersepakati bahwa hukum adalah landasan utama kita dalam berbangsa dan bernegara. Apapun persoalannya. Yang kedua, Munir diduga liberal. Ini menarik sekali. Tadi Mbak Suci sudah menerangkan bahwa anak-anaknya memilih pada hari ini untuk ke pesantren. Dan saya mendengar jauh sebelum ini bagaimana Munir diduga liberal, diduga antek asing, diduga segala macam yang sifatnya itu jauh dari keislaman. Akan tetapi kita, kawan-kawannya tahu persis bagaimana Munir itu di dalam persoalan dia berketuhanan gitu. Dia orang yang sangat agamis. Sholatnya tidak tinggal, dia mendidik anak-anaknya dengan baik, dia tidak pernah sama sekali menyinggung-nyinggung persoalan agama dalam konteks yang kontroversial atau mencoba-coba menafsirkan ayat di luar dari pakem-pakem yang sudah ada. Dia menyadari bahwa itu bukan ilmunya dia hanya melakukan apa yang dia bisa, yaitu membela hak-hak manusia. Siapapun itu, selama dia masih namanya manusia, apapun agamanya, selama dia dizolimi, maka dia akan membela. Yang seperti itu saya kira itu adalah sangat Islami. Bukan persoalan bahwa dia karena tidak memakai simbol-simbol Allahu Akbar teriak-teriak di jalanan, lantas dia dinyatakan dia bukan bagian dari kita. Nggak seperti itu dong ukurannya. Yang harus kita ukur kan substansi perjuangannya.
Langsung masuk kategori liberal ya. Iya, kita jangan mudah sekali memvonis orang lain. Akhirnya kalau seperti itu orang Islam makin dikit. Karena yang ini divonis Ahmadiyah, yang ini divonis liberal, yang ini lama-lama kita jadi minoritas juga di Republik ini.